Apa yang kita sebut sebagai pilihan? Mereka bilang, tidak ada yang memaksamu. Tapi siapa yang benar-benar memilih? Kita hidup dalam dunia yang penuh janji-janji. Tapi di balik itu semua, ada sistem yang tak pernah memberi kita ruang untuk menolak. Kita diberi kesempatan untuk memilih, padahal tak ada pilihan sama sekali. Barter, yang dianggap sebagai cara manusia untuk bertahan hidup, ternyata adalah senjata pertama yang digunakan untuk mengendalikan. Hari ini kita akan mengungkap bagaimana sejarah keputusan-keputusan kecil ini justru membentuk dunia tempat kita hidup sekarang. Tempat di mana kekuatan tersembunyi di balik senyuman, dan persetujuan kita adalah ilusi. Karena di dunia barter, tak ada yang benar-benar setara. Hanya mereka yang memiliki lebih yang memutuskan. Ilusi dari persetujuan mereka bilang, tidak ada yang memaksamu. Kalimat paling jahat yang lahir dari budaya barter. Karena paksaan tidak selalu datang bersama cambuk atau penjara. Kadang paksaan datang dengan wajah yang ramah, disebut pilihan. Mereka tawarkan kesepakatan. Kau mengangguk. Bukan karena mau, tapi karena tak ada pilihan lain. Saat anakmu lapar, perutmu meraung, dan kaumu berpaling, kau akan menukar apapun, bahkan jiwamu. Beginilah kekuasaan bersembunyi di balik kesopanan. Beginilah sistem membunuh dengan senyum. Ini kesepakatannya. Kau selalu bisa menolak. Tapi mereka tahu, kau tak akan pergi. Dan disitulah mereka menang. Lagi, barter bukan tentang pertukaran, tapi tentang kendali. Barter tidak lahir dari cinta. Tidak tumbuh dari rasa kebersamaan. Ia adalah algoritma pertama dari dominasi. Mereka yang punya lebih memutuskan. Mereka yang punya kurang, tunduk. Itulah momen pertama dalam sejarah manusia ketika seseorang sadar, jika aku memiliki apa yang orang lain butuh, aku tak perlu bekerja. Aku hanya perlu menunggu. Barter menanam benih kekuasaan pasif. Gagasan bahwa kendali atas barang berarti kendali atas manusia. Ia menciptakan ekonomi pertama, bukan tentang sumber daya, tapi tentang ketaatan. Dan saat benih itu tumbuh, yang lahir bukan bunga, tapi kerajaan. Pasar. Perbudakan modern yang memakai jas. Topeng kebersamaan itu tak pernah nyata, hanya topeng. Sekarang mereka meromantisasinya. Barter itu soal komunitas, kepercayaan, kerjasama. Omong kosong. Barter adalah keputusasaan yang disamarkan dengan senyum palsu. Berpura-pura menolong sambil saling menghisap darah. Desa tidak berdagang untuk tumbuh bersama. Mereka berdagang untuk bertahan lebih lama dari yang lain. Setiap pertukaran bukanlah kebaikan, melainkan perhitungan dingin untuk bertahan hidup. Seberapa banyak bisa kuambil darimu sebelum kau sadar? Seberapa banyak bisa kusimpan sambil membuatmu percaya aku adil? Itu bukan persatuan. Itu permainan catur purba, dan hanya mereka yang berhati beku yang menang. Jangan biarkan buku sejarah menipu. Tidak ada malaikat di dunia barter. Yang ada hanyalah serigala yang menyamar sebagai manusia. Keadilan adalah ilusi yang dipersenjatai. Orang bilang barter itu adil karena langsung, karena itu jujur. Tapi itu hanya fantasi yang diceritakan oleh mereka yang tidak pernah harus mengemis. Keadilan memerlukan kesetaraan posisi, tapi barter beroperasi di dunia di mana tidak ada yang berdiri di tanah yang rata. Satu punya tanah, yang lain tidak punya apa-apa. Satu punya 10 kambing, yang lain punya anak yang sekarat. Satu punya surplus, yang lain kelaparan. Di mana keadilan dalam itu? Menyebutnya adil adalah seperti meludah pada orang-orang yang dipaksa berpura-pura senang dengan transaksi busuk hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Barter itu tidak adil. Itu dirancang agar terlihat adil, supaya yang kuat bisa tidur dengan tenang tanpa rasa bersalah. Itu adalah kekejaman yang disamarkan. Di balik setiap perdagangan ada jeritan diam masuk lebih dalam ke pasar kuno manapun, dan kamu akan mendengarnya. Bukan tawar-menawar, bukan tawa, tapi runtuhnya martabat yang diam-diam terjadi. Seorang ibu menukar potongan terakhir pakaiannya. Seorang lansia menyerahkan pusaka demi sekantong gandum busuk. Seorang pemuda menawarkan segalanya dan tetap saja diberitahu tidak cukup. Ini bukan transaksi. Ini adalah pengorbanan manusia di altar kelangsungan hidup. Dan tak ada yang peduli. Karena setelah transaksi selesai, rasa sakit itu menjadi tak terlihat. Itulah kecerdikan barter. Itu membuat eksploitasi terasa seperti persetujuan. Tanpa rantai, tanpa penjara, hanya keheningan dan rasa malu. Barter melahirkan pencuri pertama dengan setelan jas. Orang berpikir pencurian dimulai dengan uang. Salah. Barter memungkinkan pencurian yang dilegalkan, bahkan sebelum hukum ada. Ketika seseorang tidak punya pilihan selain menerima tawaranmu, ketika kamu tahu mereka terdesak, ketika kamu memanipulasi kebutuhan mereka untuk keuntunganmu, kamu bukan pedagang, kamu adalah pemangsa.
Dan perilaku ini tidak hilang. Ia berevolusi. Dari pedagang kambing menjadi raja real estate. Dari penenun keranjang menjadi CEO bank. Dari penjual garam menjadi manipulator saham. Mereka masih tersenyum. Mereka masih berkata, mari kita buat kesepakatan. Tapi di balik jabat tangan itu, ada tangan yang sama yang mencuri dari yang lemah di jalanan kuno. Barter tidak berakhir. Itu hanya mengenakan jas, membeli kantor, dan menyebut dirinya bisnis. Psikologi kendali. Dimulai di sini. Sistem pertama yang memanipulasi keinginan manusia bukanlah agama, bukan politik, tapi perdagangan. Barter bukan tentang berbagi. Barter adalah tentang menahan, tentang kuasa untuk berkata, aku punya yang kau butuh, aku akan memberikannya, tapi hanya jika kau menyerahkan lebih dari nilainya. Kedengarannya familiar? Itulah iklan hari ini. Itulah model langganan. Itulah industri farmasi, finansial, dan mode. Kita telah diprogram sejak api unggun pertama untuk percaya bahwa kau harus melepaskan yang kau punya demi mungkin mendapatkan yang kau butuh. Dan kita menelannya mentah-mentah. Selama ribuan tahun, barter tidak hanya membentuk ekonomi, ia membentuk psikologi. Ia membuat manusia percaya bahwa nilai sejati tidak pernah ada di dalam diri, tapi selalu di tangan orang lain. Ia mengajari kita untuk mengejar, membandingkan, dan meragukan diri sendiri. Barter adalah akar dari rasa tidak aman modern. Dari iri, dari haus pengakuan, dari kekosongan yang tak pernah terisi. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu rancangan. Mereka menyebutnya perdagangan. Tapi itu pemerasan. Kau tidak butuh senjata untuk mencuri. Kau tidak butuh kontrak untuk menipu. Yang kau butuh hanyalah kendali atas nilai dan sedikit keputusasaan di sisi lain. Bayangkan seorang pria masuk ke gubuk, anaknya sakit, perutnya kosong. Tapi di depan dia, seorang lelaki dengan karung berisi beras tersenyum tipis. Apa yang bisa kau tawarkan, katanya. 1 jaring ikan ditukar. Tak cukup, jubah kesayangannya diberikan. Masih tak cukup. Lalu dengan suara bergetar, ia menyerahkan kalung milik istrinya yang sudah meninggal. Sekarang kita bisa bicara, jawab si lelaki. Dan di sanalah, di gubuk berasap itu, lahirlah kapitalisme. Bukan di menara kaca Wall Street, tapi di tempat di mana kebutuhan menjadi senjata dan putus asa menjadi alat tawar. Sejak hari itu, sistem terus berevolusi. Dari beras menjadi saham, dari jaring ikan menjadi data pribadi, dari kalung kenangan menjadi waktu dan perhatian kita. Kita masih hidup dalam hut yang sama, hanya saja atapnya kini dari baja dan kaca. Dan senyum manipulatif itu masih sama. Kita menyebutnya pasar, tapi ia adalah cermin dari jiwa yang dijual. Perdagangan modern bukan lagi soal barang. Ia soal kontrol atas makna, atas rasa cukup, atas rasa takut kehilangan. Kita tidak lagi menukar benda, kita menukar harga diri. Kita tidak lagi membeli kenyamanan, kita membeli pembenaran bahwa hidup kita masih berharga. Dan ketika sistem itu berhasil membuat kita percaya bahwa nilai kita tergantung pada yang bisa kita beli, disitulah mereka menang. Karena manusia yang selalu merasa kurang adalah manusia yang mudah diarahkan, mudah ditaklukkan, mudah dijual. Di sini etika mati sebelum pernah lahir perdagangan tidak pernah dimulai dengan keadilan. Karena sejak awal, etika bukan fondasinya. Itu bukan tentang kejujuran, bukan tentang kesetaraan, tapi tentang seberapa jauh kau bisa menipu tanpa terlihat bersalah. Dan sampai hari ini, kita masih hidup di sistem yang sama. Bisnis modern cuma versi mewah dari dosa purba yang sama. Seberapa parah kau menginginkannya, dan seberapa sedikit yang bisa kuberi sambil tetap terlihat dermawan. Barter adalah medan perang pertama, tempat moralitas dikubur dengan senyum di wajah manusia. Tempat manusia pertama kali belajar merampok dengan sopan. Tempat anak-anak belajar bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus tersenyum sambil menelan malu. Dan dari situ, lahirlah masyarakat, bukan dari kerjasama, tapi dari ketidakseimbangan yang direncanakan. Mereka menciptakan kata adil untuk menyembunyikan gigi sistem. Kau pikir adil itu nyata? Tidak. Kata adil diciptakan setelah eksploitasi ditemukan. Adil adalah dongeng yang diceritakan penguasa kepada budak agar mereka tidak memberontak. Mereka bilang, barter itu adil karena kedua pihak setuju. Tapi mereka tidak bilang bahwa satu pihak memegang pisau di belakang punggungnya. Persetujuan bukan berarti kebebasan jika pilihanmu cuma 2, menyerah atau mati. Itu bukan kesepakatan, itu penyerahan diri. Jadi setiap kali kau dengar kata adil di buku sejarah, tanyakan satu hal sederhana. Adil untuk siapa? Karena keadilan dalam dunia nyata selalu ditulis oleh mereka yang mendapat bagian terbesar. Keputusasaan adalah mata uang, sebenarnya gandum, kambing, ikan, garam, itu semua cuma topeng.
Mata uang yang sesungguhnya adalah keputusasaan. Semakin putus asa seseorang, semakin buruk harga yang dia dapatkan. Dan mereka yang menguasai sistem ini tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berdagang untuk hidup, mereka berdagang untuk menguasai. Mereka menahan makanan saat dunia berlimpah, menaikkan harga saat dunia kelaparan, dan menjual ketakutan seperti menjual perhiasan. Dan yang paling mengerikan, mereka mengajarkan generasi berikutnya bahwa ini normal, bahwa begitulah dunia seharusnya berjalan. Dari situ, lahirlah budaya, lahirlah doktrin, lahirlah sistem. Dan ribuan tahun kemudian, kita masih tunduk pada cetak biru yang sama, penuh darah, tapi disamarkan dengan senyum.